Halo jiwaku, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan list, tuple, set, dan dictionary. Yuk, simak videonya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang karakteristik dan sifat dari keempat tipe data koleksi tersebut. Kalau begitu, sekarang muncul pertanyaan. Kapankah kita menggunakan tiap tipe data itu? Kita menggunakan dictionary ketika membutuhkan pencarian cepat untuk item kita berdasarkan kata kunci dan ketika data kita terus dimodifikasi karena dictionary bisa berubah. Kita menggunakan list ketika kita membutuhkan koleksi data sederhana yang itemnya dapat diduplikat dan sering dimodifikasi. Tuple kita gunakan ketika kita tidak menginginkan data kita berubah karena salah satu sifat tuple adalah tidak bisa berubah. Terakhir, kita menggunakan set ketika kita membutuhkan data dengan elemen yang unik. Karena ingat, salah satu sifat set adalah item di dalamnya tidak bisa diduplikat. Sekarang, mari kita bahas cara kita mengakses item pada tiap tipe data. Pertama, kita bahas tentang list. Misalkan kita mempunyai list buah. Untuk mengakses list itu, tambahkan tanda kurung siku dengan indeks di dalamnya. Misalnya mau mengakses item pertama, maka tuliskan indeks 0. Untuk item kedua, gunakan indeks 1, dan seterusnya. Kita juga bisa mengakses item dari urutan belakang. Misalnya untuk menampilkan item terakhir yakni D5, gunakan indeks -1. Dan untuk item kedua terakhir, gunakan indeks -2, dan seterusnya. Untuk membuat rentang item yang akan diakses, gunakan tanda titik 2. Seperti contoh di layar 2.5, yang akan di-print adalah indeks 2 sampai dengan sebelum indeks 5. Berarti durian, jeruk, dan kiwi. Sedangkan pisang tak termasuk. Rentang ini dapat juga digunakan untuk urutan dari belakang, yang menggunakan tanda negatif. Misalnya kita tidak ingin membuat rentang yang spesifik, kita dapat menuliskan tanpa angka awal, misalnya .22. Maka rentang item yang diakses akan dari item paling awal sampai sebelum item berindeks 2. Sebaliknya, 2.2 akan mengakses item mulai dari indeks 2 sampai dengan item paling akhir. Mengakses item pada tuple pada dasarnya memiliki cara yang sama dengan akses item pada list, seperti pada contoh di layar. Oleh karena itu, kita tidak akan terlalu berlama-lama membahasnya. Pada set, kita tidak bisa mengakses item menggunakan indeks. Jika kita ingin mengecek apakah suatu item, misalnya jeruk, ada di set atau tidak, kita bisa menggunakan in, seperti di contoh. Atau kita juga bisa mengetahui ada item apa saja sih di dalam set dengan melakukan print. Pada dictionary, kita dapat mengakses item dengan menggunakan key-nya sebagai acuan di dalam kurung siku. Misalnya, kita ingin mengetahui key ciri-ciri nilainya apa. Maka definisikan dulu X sebagai apel, kurung siku, ciri-ciri, kemudian print X. Atau kita juga dapat menggunakan metode get seperti di contoh, dan kita akan mendapatkan hasil yang sama. Sekarang, misalnya, kita lupa ada key apa saja ya di dictionary apple, maka kita bisa menggunakan metode key yang akan menampilkan daftar key pada dictionary. Atau, misalnya kita ingin melihat semua value yang ada di dictionary, maka kita bisa menggunakan metode values seperti pada contoh. Atau kita ingin selangkah lebih canggih lagi. Kalau misalnya kita ingin menampilkan semua item, yakni semua pasangan key value yang ada, maka kita bisa menggunakan metode items. Jadi jenis value-nya Fuji, kemudian ukuran value-nya besar, dan harga value-nya 5.000. Kemudian ciri-ciri, ya value-nya seperti yang tertera di layar. Sekian dulu video kali ini dan tonton terus video-video AI5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif mengenai energi, geothermal, dan teknologi hanya di Jiwa Sistem. Sampai jumpa di video lainnya.